Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Simpul. Alhamdulillah hari ini kita bisa ketemu lagi dalam acara Anda bertanya, kami menjawab. Nah teman-teman, Alhamdulillah tadi pagi Ba'da aktivitas di Darul Quran, kita kedatangan tamu. Ada Bu Endang dari Bengkulu. Halo Bu Endang, semoga sehat ya. Alhamdulillah Bu Endang bisa silaturahim ke tempat kita, bisa berdiskusi mengenai segala macam aktivitas yang hari ini beliau lakukan. Dan saya juga beberapa hal belajar dari beliau gitu kan, bagaimana beliau meng-create banyak bisnis hari ini, baik itu lewat Simpul Daku, lewat bisnis jaringan yang hari ini beliau kelola, dan macam-macam lagi yang bisa kita jadikan insight bareng gitu kan. Tadi Alhamdulillah Bu Endang hadir di kantor kita, menginspirasi kita semua yang ada di Simpul Daku. Baik teman-teman, ada beberapa pertanyaan nih. Pertama, saya akan jawab satu-satu. Ini saya sudah urutkan. Pertama ada yang bertanya, Mas, saya kesulitan untuk promosi lewat online. Gimana caranya? Ya, mungkin pertanyaan ini nggak cuma satu orang saja. Boleh jadi Anda hari ini juga mengalami hal yang serupa. Tapi saya ingin menyampaikan begini teman-teman, bahwa promosi lewat online itu salah satu pilihan aja, salah satu metode. Ya, ada beberapa metode lain yang teman-teman bisa dilakukan. Kalau hari ini teman-teman nggak terbiasa menggunakan Facebook, Instagram, TikTok ataupun yang lainnya untuk corong atau media pemasaran, maka teman-teman juga silahkan menggunakan aktivitas offline yang hari ini sudah familiar dengan teman-teman. Ya, entah itu lewat grup RT, entah itu lewat grup pengajian, entah itu lewat grup arisan, atau grup-grup lain atau komunitas-komunitas lain yang hari ini teman-teman ikutin, juga bisa menjadi salah satu media promosi teman-teman gitu kan. Tapi tetap sama, intinya adalah kalau jualan itu ya closing, ya intinya kalau jualan itu ya dapat feedback ya. Ya teman-teman bisa melakukan lewat media apapun. Ya kalau nggak cocok dengan online ya jangan dipaksain gitu kan. Atur sesuai dengan apa yang hari ini teman-teman kuasai gitu kan, dan perdalam itu semua. Kemudian yang kedua, Mas, saya nawarin produk pesantren belum nyangkut-nyangkut karena alasan biaya. Ya karena pesantren masuk Darul Quran itu mahal. Ya, ini juga pertanyaan dari teman-teman kita. Nah teman-teman, kalau menghadapi buyer atau calon konsumen yang seperti ini, maka teman-teman jangan langsung memaksakan diri bahwa wah pesantren Darul Quran nggak kayak gitu kok, murah kok, ya pesantren Darul Quran bagus kok dan sebagainya, enggak. Tapi teman-teman silahkan nanti menggali dari orang tersebut, kira-kira ya ekspektasi dari calon buyer kita ketika memilih sekolah itu kayak gimana sih gitu loh. Apakah karena fasilitasnya, ataukah karena tempat lokasinya, atau ada hal-hal lain yang membuat dia tertarik dan memutuskan untuk memasukkan anaknya bersekolah di lokasi tersebut atau di tempat tersebut. Nah kita mulai dari menggali kebutuhan customer yang kita punya gitu kan. Memang ini sangat berbeda-beda, nggak bisa semua jawaban dipukul rata, disamaratakan, enggak ya. Tapi boleh jadi apa yang hari ini teman-teman lakukan terhadap satu calon customer atau calon buyer gitu kan, itu bisa sangat berbeda jawabannya dengan buyer yang lain gitu kan. Kalau teman-teman sudah tahu menggali ekspektasi dari orang yang tadi kita tawarkan gitu kan, maka selanjutnya ya teman-teman juga bisa mulai merekomendasikan. Nah ternyata kalau di Darul Quran bukan hanya pesantren saja yang ada di sini gitu kan, tapi juga mulai dari TK, SD, SMP maupun SMA. Ya pun kalau misalkan sudah spesifik, anak saya kebutuhannya SMP gitu kan, tapi maunya yang murah, oh nggak apa-apa, kita punya solusi untuk itu. Teman-teman bisa mengarahkan ke produk-produk yang hari ini bisa mengcover kebutuhan dari customer yang teman-teman maksud tadi. Ya kita punya Darul Mansur Wanayasa, kita punya Darul Mansur Rumpin gitu kan, atau kita punya Kubah ya yang fokus pada Quran dan bahasa. Itu pun sangat terjangkau buat calon customer kita. Jadi
kalau ada yang bilang bahwa masuk Darul Quran itu mahal, mungkin belum teredukasi gitu kan, mungkin belum tahu banyak tentang produk-produk kita yang ada di sini. Nah, tugas teman-teman adalah menjelaskan, kemudian juga memotivasi bahwa Darul Quran nggak seperti yang orang tersebut bayangkan, gitu teman-teman. Kemudian belum dapat customer, sudah coba share. Nah, kalau saya menjawab pertanyaan yang ketiga begini. Ya, kalau teman-teman hari ini belum dapat customer, maka yang mesti harus teman-teman lakukan adalah pertama pahami dulu ya strategi untuk menggait customer. Ya, boleh jadi kita serabutan nih dalam men-share link yang ada di Simpul Daku. Ya, kemarin Coach Asdin juga menyampaikan ya, idealnya kita membangun kolam, ya kita membangun kolam, kita grab orang-orang yang punya minat sejenis gitu kan atas produk kita, ya kemudian kita kumpulkan dalam satu grup gitu kan, atau dalam satu kolam bahasanya, atau dalam satu taman gitu ya. Nah disitulah baru kita mulai edukasi. Nah permasalahannya seringkali teman-teman langsung men-share link aja ke grup orang lain, langsung men-share link ke tempat orang lain yang notabene tidak memiliki keminatan gitu loh terhadap produk yang kita share. Nah itu yang pertama. Kemudian yang kedua, teman-teman juga harus paham kalau hari ini misalkan belum dapat customer gitu kan, maka teman-teman coba fokuskan pada 1-2 produk dulu gitu kan. Kalau kita lihat kan Simpul Daku ini multi produk, banyak banget produknya, mulai dari pendidikan, sosial, ya, zakat, infak, sedekah, wakaf, kemudian juga Dakumart, ya kebutuhan sehari-hari, atau hal-hal lain gitu kan yang hari ini ada ya, kampus dan sebagainya. Ya maka saran saya adalah teman-teman coba pilih 1-2 produk yang teman-teman anggap kuasain. Kuasain bukan hanya sekedar dari produknya, tapi dari marketnya. Mas, saya suka banget sama bidang pendidikan gitu kan. Saya selalu men-share, memposting hal-hal yang berbau pendidikan di sosial media saya gitu kan. Nah maka teman-teman dari situ aja bisa menilai, oh ya udah nggak apa-apa, fokus aja pada produk-produk pendidikan. Toh banyak banget produk pendidikan yang bisa kita ulas, yang bisa kita angkat gitu kan di dalam aktivitas promosi kita. Nah jadi 2 hal yang bisa saya sampaikan kalau hari ini masih ada yang menanyakan gimana saya belum dapat customer sampai hari ini. Yang pertama, tolong perbaikin lagi cara kita men-share informasi, cara kita mempromot informasi yang ada di Simpul Daku. Kemudian yang kedua, pilih aja lah, fokus aja ke 1-2 produk yang teman-teman anggap kuasain. Gitu ya jawaban saya untuk nomor 3. Oke, nomor 4, Mince itu siapa? Mince itu siapa? Mince itu singkatan dari admin kece gitu ya. Nanti apakah ada orangnya atau enggak? Ya teman-teman bisa inian sendiri lah gitu kan, kira-kira sendiri gitu loh. Kemudian yang kelima, setelah daftar itu suruh ngapain? Wah, ini pertanyaan mendasar nih. Kadang-kadang teman-teman bingung mungkin ya. Nah, tapi memang ini ada yang menanyakan hal itu gitu ya. Setelah daftar suruh ngapain? Nah, ibaratnya ya teman-teman punya lahan, dikasih lahan. Setelah punya lahan, saya harus ngapain? Ya harus dikelola gitu kan. Harus ditanemin, harus dirawat ya agar lahan yang teman-teman punya itu bisa menghasilkan. Jangan sampai berpikir baru punya lahan langsung pengen panen. Ini nggak bisa gitu loh. Baru punya lahan, yang harus teman-teman lakukan adalah tadi mengolah itu tanahnya, menggemburkan tanahnya, taruh benih bibitnya, kemudian dirawat sampai nanti bisa menghasilkan dan teman-teman bisa panen. Pun di Simpul Daku juga nggak jauh beda. Setelah daftar, maka teman-teman pertama harus pelajarin tuh produknya, pelajarin marketnya, kemudian juga share informasinya, bikin kolamnya gitu kan, ajak orang untuk bergabung. Nah itu yang harus dilakukan oleh teman-teman ya. Jadi nggak usah bingung gitu ya. Ya insya Allah kalau ada hal-hal yang memang masih menyulitkan, silakan kontak kami gitu kan di tim Simpul Daku. Dan yang keenam selanjutnya, pertanyaan selanjutnya, siapa anggota Simpul dengan komisi terbesar? Wah ini
Dan itu pertanyaan menjebak nih. Tapi saya ingin menjawab begini ya teman-teman. Saya nggak akan sebut nama untuk saat ini, tapi saya ingin menyampaikan bahwa anggota Simpul Daku yang hari ini sudah per bulan gitu kan, sudah ada atau mendapatkan komisi 2 juta, 3 juta, itu banyak, gak cuma satu orang ya. Ya paling besar hari ini komisinya 3 juta gitu kan, 3 juta paling besar ya per bulan. Siapa itu yang saya mungkin belum bisa menyebut sekarang gitu kan, tapi insya Allah nanti kita akan hadirkan gitu kan untuk testimoni yang bersangkutan bagaimana beliau bisa mendapatkan komisi sebesar itu dibandingkan yang lain. Nah kayak gitu. Nah tapi saya ingin menyampaikan begini, ya ini kan penuh dengan strategi gitu kan. Ada strategi orang-orang yang ingin mengambil produk-produk dengan komisi yang lumayan. Nah dia fokus saja di situ. Ya nggak apa-apa juga ya. Ada komisi yang 750.000, ada komisi yang 1 juta, ada komisi yang 500.000 gitu kan. Nah orang-orang ini fokus gitu kan untuk mengambil pasar atau market dengan nilai tersebut gitu kan. Jadi kalau kita bayangin aja, ya dia bisa dapat 3 juta dengan komisi katakanlah 750.000, maka dia sebulan itu cuma butuh closing 4 orang doang, 4-5 orang doang gitu kan. Itu maka akan tertutup tuh target dia selama 1 bulan ya. Bisa nggak? Ya bisa gitu kan. Teman-teman fokus aja ke 1-2 produk yang komisinya besar. Nah ini kan strategi seorang tersebut gitu kan, yang saya pernah gali gitu kan. Tapi ini balik lagi ke kolam yang nanti teman-teman akan bikin gitu kan untuk menggrab calon customer tersebut. Kemudian selanjutnya terakhir, bingung mau mulai dari mana. Kalau mau mulai dari mana bingung ya, tadi ya saya ingin menyarankan teman-teman itulah mulai dari pertama yang teman-teman punya minat di situ ya, fokus aja ke 1-2 produk dulu, punya minat di situ. Kalau teman-teman nggak bisa aktivitas online ya offline aja nggak apa-apa gitu kan. Kalau nggak bisa dua-duanya, gini prinsip saya nggak akan mengajarin misalkan ini bahasa ya, bahasa di startup gitu kan, jangan pernah ngajarin petani itu main handphone gitu kan. Ya tugas petani nggak apa-apa, maju aja, tapi nanti kita akan ada orang-orang yang menjadi penghubung gitu loh ya. Biarkan petani ini expert di bidang mengolah lahan gitu kan ya, tapi ada orang yang membantu untuk menjualkan hasil panen. Nah kalau di startup kayak gitu, sama seperti halnya hari ini saya ingin menyampaikan juga ke teman-teman bahwa apapun aktivitas marketing yang teman-teman sudah biasa lakukan itu gitu kan. Jangan terpengaruh dengan katanya bagus via online gitu kan, katanya bagus via Instagram, katanya bagus via Facebook. Itu semua relatif gitu kan. Kalau teman-teman nggak menguasai bidang itu, maka lebih baik mengasah skill yang hari ini teman-teman sudah biasa lakukan gitu kan dalam memasarkan produk. Baik teman-teman, itu aja. Terakhir saya ingin menyampaikan begini, momentum di bulan Februari sebenarnya banyak banget yang teman-teman bisa optimalkan. Pertama, kita sudah mau masuk tahun ajaran baru ya kalau dalam sistem sekolah atau kampus. Maka produk sekolah atau kampus bisa teman-teman hajar gitu kan, teman-teman naikkan, promote gitu ya, sebagai salah satu keunggulan gitu kan, yang teman-teman juga bisa kelola di situ. Kemudian yang kedua, sebentar lagi Ramadan ya, maka ada beberapa hal yang bisa teman-teman naikkan juga gitu kan untuk mengakomodir kebutuhan calon customer atau calon klien gitu kan di bidang tersebut gitu kan. Teman-teman bisa mempromot misalkan produk-produknya PPPA Darul Quran yang fokus ke zakat, infak, sedekah dan wakaf, atau ayo bersiap-siap ya menyambut Ramadan ini. Biasanya aktivitas misalkan aktivitas transaksi yang terkait dengan bahan makanan gitu kan, kemudian ya makanan-makanan yang ready to eat atau ready to cook gitu kan, yang siap masak atau siap makan, siap santap, itu biasanya naik, meningkat ya, karena seiring dengan kebutuhan kita di bulan Ramadan harus mencukupi kebutuhan nutrisi, kebutuhan jasmani gitu ya, maka
saya rasa produk DBN juga bisa gitu kan, untuk mulai teman-teman kuasain, teman-teman gali, teman-teman persiapkan agar nanti di bulan Ramadan sudah nggak gagap lagi. Baik, barangkali itu aja tips kita ya, program acara kita. Kalian bertanya, kami menjawab, semoga membantu. Sampai ketemu lagi minggu depan. Kalau ada pertanyaan yang lain, silahkan bisa disampaikan via grup untuk bisa kita jawab lewat video. Gitu saja ya. Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.